Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Walau syakka ba'da salami, jikalau ragu ia seseorang setelah salam. Apa yang diragukan? Fi tarki fardhi, dalam hal tertinggal fardu. Apakah dia sudah baca Fatihah atau belum? Apakah rakaat pertama Fatihah ada atau tidak? Yang pada intinya selesai sholat datang keraguan ada tertinggal fardu. Tentang tertinggal fardu, lam yu'athir, niscaya tidak memberi pengaruh, ia ragu. Menurut pendapat masyhur, pendapat masyhur adalah pendapat Imam Syafi'i yang muqabilnya dhaif. Li'anna adh-dhahira, kenapa sah? Karena sesungguhnya zahir, sesungguhnya yang jelas adalah wuku as-salam an-tamami, terjadinya salam dari sempurna sholat, terjadinya salam dari karena sempurna sholat. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yu'athir, itu memberi pengaruh, ia ragu-ragu. Kenapa? Karena berpandang kepada hukum asal, al-aslu al-adam. Li'anna al-asla adamu fi'li, karena hukum asal belum melakukannya seseorang atau tidak melakukannya seseorang. Fayabni alal mutayaqqani, maka melandasari ia seseorang, melanjutkan sholat ia seseorang atas yang diyakini. Yang diyakini yaitu belum dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sedang istighfar, astagfirullahaladzim. Ragu dia, apakah rakaat pertama tadi saya baca Fatihah atau enggak ya? Menurut pendapat yang pertama, pendapat yang kuat, ya biarin saja. Karena ada kaidah usul yang berbunyi al-aslu mudiyus syai'i ala sihah. Karena hukum asal berjalannya sesuatu itu di atas hukum sah. Tapi kalau kita ambil pendapat yang kedua, nah, pendapat yang kedua ini juga pendapat Imam Syafi'i. Melawan pendapat masyhur itu pendapat Imam Syafi'i juga. Jadi dalam hal ini Imam Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan cukup, nggak perlu dipikirkan. Pendapat kedua mengatakan bahwa memberi pengaruh harus diatasi. Datang Imam Nawawi, dicek mana dalil pendapat itu yang kuat. Ternyata dalil yang kuat ada pendapat mengatakan tidak perlu, nggak perlu diulang kembali sholatnya, udah sah itu. Dicek kembali pendapat yang kedua, bagaimana dalilnya? Ternyata dalil pendapat yang kedua itu dhaif, nggak kuat. Karena dhaif dalil yang kedua, maka yang pertama labelnya masyhur. Tapi kalau sempat dalil yang kedua kuat juga, tapi tidak mengalahkan dalil pendapat pertama namanya azhar. Nah, kalau mau qabil masyhur, ini nggak terlalu kita pedulikan. Tapi kalau mau qabil azhar, ini perlu diambil berat karena dalilnya kuat. Nah, kalau berlaku pada murid itu namanya as-sahih. Nah, as-sahih.
Jadi kalau kita ambil pendapat yang kedua, itu memberi pengaruh, karena kaidah usulnya ada al-aslu al-adam. Hukum asal kamu belum baca Fatihah rakaat pertama. Ya, kalau belum, kerjain lagi. Mana cara mengerjainnya? Langsung naik ke rakaat ketiga, rakaat kelima, kalau salat zuhur. Bikin satu rakaat lagi pengganti rakaat pertama. Itu secara ringkas memahaminya. Kalau secara hukum fikih, rakaat pertama akan disempurnakan oleh rakaat kedua, Al-Fatihahnya diambil, maka kosonglah rakaat kedua, maka ditambahlah satu rakaat lagi untuk pengganti rakaat kedua yang tidak bernilai, karena Al-Fatihahnya diambil untuk rakaat pertama yang diragukan tinggalnya. Wasjudu, dan sujud yang seseorang. Artinya sesi itu sujud sahwi kama bisul bisolah. Nah, kama bisul bisolah. Apa maksud sul bisolah? Sama sulbi. Sulbi ada tulang punggung, arti sulbi kama fi sulbis sholat, sebagaimana ada ia seorang dalam sholat. Jadi sebagaimana keraguan dalam sholat, begitu juga keraguan setelah sholat. Ilam yatulil faslu, jika tidak lama jedahnya. Selisih salam kiri dan kanan, ragu atas tertinggal rukun tersebut tidak lama. Fa in tola, maka jika lama ia, misalnya sekarang ragu apakah sholat subuh tadi dia baca Fatihah nggak rakaat kedua, dia ragu-ragu, maka dia wajib mengqadha. Istanafa, wajib dia mengulang dari awal sebagaimana dalam asal raudhah. Enggak juga nih pendapat kedua. Nah, kalau ragu sholat 3 hari yang lalu mana? Nah, kayaknya ada batasan nih. Ragunya itu apakah lintas hari atau lintas waktu sholat? Sebagaimana dalam asal raudhah. Wa marji'ut tuli al-urfu, marja' tempat kembali menilai panjang atau pendek, lama atau sebentar adalah uruf. Nah, uruf al-adatu muhakkama. Dalil uruf walaupun tidak sesuai dengan tafsir jumhur ulama, tapi ulama usul mengambil dalil uruf ini. Firman Allah yang berbunyi, wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Sebetulnya urfi di sana namanya amar ma'ruf, tapi karena menggunakan kalimat urfi, maka ulama usul istiqnas menjadikan itu sebagai dalil. Wala farqa fil bina'i baina ayatakallama wa yamshiya wa yastadbiral qiblah wa baina alla yaf'ala dzalik. Tidak ada perbedaan dalam melanjutkan sholat. Bina, apa lawan bina? Apa lawan kalimat bina? Nah, bukan munahu. Munahu bina lawannya mu'arrab. Kalau bab sini jangan lihat ke atas, ya ke kitab. Dia ke kitabnya. Apa lawan bina? Apa bu? Hah? Istiqnaf. Kalau jedahnya sebentar, ya beni. Kalau jedahnya lama, ya staknif. Apa arti ya beni? Melanjutkan. Artinya sholat sebelumnya nggak batal, tinggal nambah yang ada, tinggal nambah yang kurang. Itu arti ya beni.
Kali yasta'nif, ulang dari takbiratul ihram. Yang sudah selesai itu dianggap batal. Nah, tidak ada beda dalam bina, artinya di dalam solusi hanya cukup menambah berapa yang kurang. Kalau ragu Al-Fatihah 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Kalau ragu Al-Fatihah 1 rakaat, tambah 1 rakaat. Kalau ragu tidak rukuk dalam 1 rakaat, berarti tambah 1 rakaat. Nah, tidak ada beda dalam melanjutkan, dalam menambah baina ayatakallama, di antara bahwa bicara ia seseorang, wa yamshiya, berjalan ia seseorang, wa yastadbiral kiblah, telah membelakangi kiblat ia seorang, dan di antara dia tidak melakukan demikian. Jadi standar dilanjutkan solatnya, ditambah solatnya, bertambah berapa yang kurang, atau mulai dari awal, standarnya itu adalah tulul fasal atau qasrul fasal. Kalau qasrul fasal, pasalnya masih sebentar, jedahnya enggak lama, walaupun dia sudah ngobrol sama kawannya, walaupun dia sudah sempat ngopi, walaupun dia sudah mutar-mutar, tapi jedahnya enggak lama, ini boleh dilanjutin. Tapi kalau jedahnya lama, dia tetap menghadap kiblat. Zikir ya, zikir, baca Yasin, baca Yasin, baca selawat. Selesai selawat, dah setengah jam baru dia ragu apakah saya baca Fatihah atau tidak. Nah, kondisi seperti itu harus mulai dari awal solatnya. Kenapa? Jedahnya lama. Jadi standar hukum memulai dari awal atau melanjutkan berapa yang kurang, itu adalah fasal, jedahnya lama atau tidak. Nah, kalau tidak, boleh lanjutin, boleh nambah. Apakah dia sudah bicara atau belum? Apakah sudah jalan-jalan atau enggak jalan-jalan? Apakah sudah dia membelakangi kiblat atau masih menghadap kiblat? Titik. Wasahuhu halla qudwatihi yahmiluhu imamu. Lupanya seseorang semasa mengikutnya seseorang, lupanya si makmum ketika bermakmumnya makmum, ka'ansaha anitasahudil awal, seperti lupa ia makmum dari tasawuf awal, itu memikul akannya lupa oleh imamnya. Kama yahmilu anhul jahra was surata wa ghairahuma, sebagaimana menanggung ia si imam untuknya si makmum akan jahar, akan surah, dan selain keduanya. Kita ikut salat zuhur atau asar, kemudian ketika duduk tasyahud awal, kita duduk tentunya, tapi kita enggak kebaca atau lupa membaca tasyahud awal. Kemudian imam bangkit rakaat ketiga, kita juga bangkit, maka kita sebagai makmum itu dianggap telah meninggalkan sunat ab'ad, yaitu tasyahud awal. Maka makmum tidak dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi di akhir salatnya, karena kelupaannya telah ditanggung oleh imamnya. Kita melakukan salat maghrib, salat isya, salat subuh disunahkan bacanya jahar. Tapi karena kita makmum, kita tidak boleh baca jahar, kita akan baca sir. Maka pahala membaca jaharnya kita itu didapati dan ditanggung oleh imam kita. Di rakaat pertama, rakaat kedua dianjurkan baca surah, tapi karena kita makmum, kita tidak sunnah baca surah. Bacaan surah kita ditanggung oleh imam, dan yang lain-lainnya itu semuanya imam yang tanggung, termasuk Al-Fatihah si masbuk. Pas masuk, dia tidak sempat baca Fatihah, hanya kebaca bismillah saja, langsung dia ruku, sisa Al-Fatihah ditanggung oleh imam. Ini salah satu makna al-imamu domin. Imam itu penanggung.
walau zanna salamahu fasallama, maka jikalau mengira ia si makmum akan salamnya imam, si makmum mengira imamnya sudah salam, fasallama, lalu salam ia makmum, fabana khilafuf, lalu terbukti sebaliknya. Apa maksud terbukti sebaliknya? Khilafu zanni, terbukti sebalik zannya. Sallama ma'ahu, ini saya salam ia makmum bersamanya imam, artinya ba'da salamihi, setelah salamnya imam. Dikira imam salam, dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia ke depan, imamnya masih tasahud. Nah, diamkan saja diri, tenangkan lagi. Nanti setelah imam salam, kita salam lagi. Terjadi pelanggaran? Apakah sudah terjadi pelanggaran? Hah? Yaitu menambah rukun. Seharusnya batal sholatnya itu, karena dia sudah salam. Tapi karena dia lupa, karena dia salah sangka, maka sholatnya tidak batal. Wala sujuda, dan dia tidak perlu sujud. Kenapa tidak perlu sujud? Li'anna sahwahu fi halil qudwati, karena lupanya seseorang itu terjadi saat berjamaah. Walau zakara fi tasyahudihi tarka ruknin ghairan niyah wa takbirah, jikalau ingat ia si makmum di dalam tasyahudnya makmum, apa yang dia ingat? Tarka ruknin, akan tertinggal rukun, ghairan niyati wa takbirati, selain niat dan selain takbiratul ihram. Qoma, niscaya berdiri ia si makmum setelah salamnya imam, setelah salam imamnya makmum ke rakaatnya makmum. Maksudnya allati fatat, rakaat yang tertinggal, rakaat yang terlewat dengan sebab terlewatnya rukun. Contoh, ka'antaraka sajdatan min raka'atin, seperti meninggalkan ia makmum satu sujud dari satu rakaat selain ke rakaat terakhir. Fa in kana min al-akhirah kammalaha, kalau itu dari rakaat terakhir gampang caranya. Niscaya disempurnakan akannya, tambah satu rukuk selesai, tambah satu sujud selesai. Wala yasjudu, dan tidak sujud ia makmum. Kenapa tidak sujud? Li'anna sahwahu fi halil qudwati, karena lupanya makmum itu terjadi saat berjamaah. Titik. Mungkin beban hidupnya terlalu berat, sehingga ketika sholat jamaah pada rakaat kedua, contohnya pada rakaat kedua imam sujud, dia sujud. Imam duduk antara dua sujud, dia duduk antara dua sujud. Imam sujud kedua, dia blank, kayak enggak apa-apa gitu. Nah, imam duduk tasawuf awal, dia masih duduk, malah kebaca tasawuf awal. Naik ke rakaat ketiga, Allahu Akbar, dia pun naik. Nah, ketika dia naik ke rakaat ketiga, ini sudah habis kesempatan untuk sujud keduanya. Enggak boleh lagi turun sujud, karena dia wajib mutaba'ah. Nah, rakaat ketiga baru dia sadar. Yang dia sadari adalah dia tertinggal sujud kedua rakaat kedua. Nah, ikuti saja imam, ikuti imam rakaat ketiga, ikuti imam rakaat keempat. Imam tasawuf akhir, dia tasawuf akhir, imam salam, dia tambah satu rakaat lagi gara-gara sujud kedua rakaat tersebut hilang. Selesai tasawuf akhir, maka dia tidak perlu sujud sahwi.
Kenapa nggak perlu sujud sahwi? Karena kelupaannya tersebut terjadi saat berjamaah. Tapi kalau kelupaan sujud di rakaat akhir, ini langsung saya sujud. Imam baca tasawuf akhir, dia masih tasawuf awal. Dia masih duduk antara dua sujud. Dia rakaat keempat, imam rakaat keempat, imam sujud pertama, dia sujud pertama, imam duduk antara dua sujud, dia duduk antara dua sujud. Imam sujud kedua, dia tidak sujud, dia enggak sadar. Imam tasawuf akhir, dia tasawuf akhir juga. Nah, ketika dia tasawuf akhir, imamnya salam, dia ikut salam juga. Imamnya salam, dia ikut salam juga. Saat itu dia ingat, maka dia langsung sujud kedua. Kalau jedanya tidak lama. Apa perlu sujud sahwi? Tidak perlu sujud sahwi. Nah, atau ingatnya sebelum imam salam dan sebelum dia salam, atau setelah imam salam dan dia belum salam, langsung tambah sujud. Nggak perlu tambah rakaat. Kenapa nggak perlu tambah rakaat? Karena kekurangannya itu ada di rakaat akhir. Rakaat pertama sempurna, kedua sempurna, ketiga sempurna, keempat kurang sujud, ya tambah sujud. Ini pembahasan ini sudah di awal. Tapi kalau sekiranya kekurangan itu di rakaat kedua, maka rakaat kedua akan terpenuhi oleh rakaat ketiga. Kurang rakaat kedua sujudnya, diambil rakaat ketiga sujudnya dikasih ke rakaat kedua. Rakaat ketiganya dibuang sisanya yang enggak kepakai. Nah, rakaat keempat dianggap rakaat ketiga, maka dia tambah satu rakaat. Maka musannif katakan di sini seperti dia tertinggal satu sujud dari satu rakaat selain akhir. Nah, kalau kana minal akhirah, kalau itu dari rakaat terakhir, kamalha, tinggal dia tambahkan satu sujud. Titik. Wa zada 'alal muharrari qaulahu kasyarhi ghairan niyya wa takbira. Menambahkan ia Imam Nawawi di atas yang tulisan yang ada di Muharrar, kata-kata beliau sama dengan kitab Syarah Kabir, ghairan niyati wa takbira, selain niat dan takbir. Kalimat di atas, walau zakara fi tasyahudihi tarka ruknin. Kalau kitab Muharrar itu enggak ada ghairan niyati wa takbira, langsung saja walau zakara fi tasyahudihi tarka ruknin qoma ba'da salami imami ila rakaati. Tapi kata Imam Nawawi penting ditambah ghairan niyah wa takbira. Kalaulah dia ingat di dalam tasahudnya tertinggal niat, itu enggak cukup nambah satu rakaat, mulai salat dari awal. Kalau dia ingat dalam tasahudnya tertinggal takbiratul ihram, maka ulang salat dari awal. Yang boleh ditambah-tambah itu adalah kalau tertinggal satu rukun selain niat, selain takbiratul ihram. Kenapa ditambah oleh Imam Nawawi? Li'anna tarika li wahidatin minhuma laisa fi salati. Karena sesungguhnya orang yang meninggalkan salah satu dari keduanya, niat dan takbiratul ihram, itu tidak ia seseorang dalam solat. Ini yang dikatakan oleh Nabi, ada orang yang solat 40 tahun tapi dianggap tidak solat. Kenapa dia tidak solat? Karena niatnya enggak ada. Dia solat enggak pakai niat. Nah, karena niatnya dari rumah, karena niatnya di tempat wudhu. Dia enggak mau menerima pendapat niat bersamaan takbiratul ihram. Tetap aja dia betah mempertahankan pendapat itu apa niat saya dan niat di rumah. Nah, coba aja nanti di akhirat kamu sampaikan itu di hadapan Allah. Nah, saya dan niat di rumah gitu. Titik. Wasahu ba'da salamihi,
lupanya makmum setelah salamnya, artinya salami imami, setelah salam imamnya, la yahmiluhu, itu tidak memikul ia imam akannya kesalahan. Artinya la yahmiluhu imamuh, tidak memikul akannya kelupaan, akannya kesalahan oleh imamnya makmum. Kenapa? Lintihail qudwati, karena sudah berakhir berjamaah. Contoh, nah, ketika imam salam, masbuk melanjutkan ke rakaat kedua salat subuh. Ketika rakaat kedua salat subuh, si masbuk lupa baca kunut, maka masbuk itu akan sujud sahwi karena kelupaannya setelah putus hubungan dengan imam. Falau sallamal masbuku bisalami imami, maka jikalau telah salam oleh si masbuk dengan sebab salam imamnya, maka jikalau salam oleh si masbuk dan sebab salam imamnya, ini biasanya orang-orang enggak pernah masbuk, enggak pernah dia masbuk, jarang dia masbuk, maka kebiasaan dia ketika imam salam, dia langsung salam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Fazakara halahu, lalu dia menyadari keadaannya. Saya masbuk kan? Ketika dia masbuk, bana, dia tambah satu rakaat. Wasajada, dan sujud dia seseorang. Dan sujud dia seseorang. Kenapa sujud? Lianna sahwahu ba'dan tihail qudwa, karena lupanya si masbuk itu setelah berakhir berjamaah, berakhir selesai mengikuti. Karena ketika imam salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, maka putuslah hubungan imam sama makmum. Ketika imam salam ke kanan, putus hubungan imam dan makmum. Lalu disusul salam oleh masbuk, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kira dia tidak masbuk, ternyata dia masbuk, lalu dia tambah satu rakaat lagi, maka dia akan sujud sahwi. Karena pelanggarannya adalah salam. Lupa dia masbuk, lalu dia salam. Dia salam itu kapan? Setelah imam salam, berarti setelah berakhir qudwa, maka dia harus bertanggung jawab dengan kesalahannya sendiri. Walau sahal munfaridu tsumma iqtada, jikalau lupa oleh orang yang salat sendirian, kemudian berjamaah ia orang salat sendirian, niscaya tidak memikul oleh imam akan lupanya orang yang salat sendirian. Nah, tidak menanggung oleh imam akan lupanya orang salat sendirian. Pembahasan ini dikaitkan dengan pembahasan dalam kitab Fathul Mu'in. Apabila seseorang salat sendirian, kemudian datang seseorang yang salat berikutnya, lalu dia berjamaah dengan orang tersebut di pertengahan salatnya, apa hukumnya? Boleh, tapi khilaful aula, lebih baik jangan. Nah, kita sudah azan, kemudian kita tunggu jamaah enggak datang-datang, kemudian kita iqamah. Ketika iqamah, kita berdiri di tempat imam, kita pakai mic, kita niatkan diri jadi imam, apa hukumnya? Boleh, walaupun makmumnya belum ada. Kemudian tunggu rakaat kedua enggak ada, rakaat ketiga enggak ada, sampai salam enggak ada. Itu jangan dibuat lagi waktu salat berikutnya. Nah, karena ada terbukti enggak ada. Nah, nanti salat berikutnya kita azan, kita tunggu lagi jamaah enggak datang-datang, kita iqamah, akhirnya kita salat sendirian.
ketika kita sholat, pas rakaat ketiga datang orang sholat sendirian juga. Kita kasihan dengan sholat nggak jemaah, kita jemaah dan dia merempet di jalan, berdiri kita samping kanannya, saya bermakmum dan dia. Hukumnya? Khilaful aula, tidak dianjurkan dan tidak juga makruh. Nah, itulah dalam sejarah yang masbuk itu imam. Jadi dia rakaat ketiga, imam rakaat pertama. Imam rakaat kedua, dia rakaat keempat. Maka dia boleh nunggu imam di tasyahud akhir. Boleh tunggu imam. Nah, doa, imamnya 2 rakaat, dia lanjutin, biarin saja. Nanti dia mufaraqah, dia tunggu imam di tasyahud akhirnya dia. Mungkin kelamaan kali dia pengen salam, akhirnya dikatakan mufaraqah dari imam. Nah, tadi ketika tasahud awal, harusnya tasahud awal dia lupa. Rakaat pertama, rakaat kedua harus tasahud awal, dia langsung naik ke rakaat ketiga. Ketika dia sholat sendirian, naik ke rakaat ketiga, kemudian baru gabung sama imam. Itulah maknanya kalau orang lupa, orang sholat sendirian kelupaan, kemudian dia berjamaah. Nah, tasawurnya di Fathul Mu'in. Di sini hukum kelanjutannya. Jadi kalau orang sholat sendirian lupa, kemudian dia berjamaah, maka lupa di atas tasawur awal itu tidak ditanggung oleh imamnya. Nah, maka ketika dia mufaraqah dan pengen salam lebih duluan, sunnah dia sujud sahwi. Wa yulhiquhul ma'mumu sahwu imamihi, dan menimpa, menyusul akannya, artinya makmum, oleh lupa imamnya makmum. Menimpa akannya, artinya makmum, bertanggung jawab akannya makmum, oleh lupa imamnya makmum, sebagaimana memikul oleh imam akan lupanya makmum. Kalau imamnya lupa dan imam sujud sahwi, maka makmum harus ikut sujud sahwi. Contoh, tasawuf awal imam lupa membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lupa bersalawat kepada Nabi tasawuf awal. Kemudian selesai tasawuf akhir, imam mau sujud sahwi, maka makmum ikut sujud sahwi. Kata makmum, seingat saya nggak ada, saya lupa. Yang lupa itu imam saya, biar saja dia sujud sahwi. Tidak, lupanya makmum, lupanya imam akan dipikulkan kepada makmum, sebagaimana imam memikul lupanya makmum. Kalau kamu lupa, kan kamu nggak sujud sahwi, imam yang nanggung kan, imam yang sujud sahwi. Atau imam tidak sujud sahwi pun lupa kamu dimaafkan oleh Allah. Maka ketika imam lupa dan sujud sahwi, kamu mesti ikut menanggungnya. Wa fihima, dalam hal ini ada hadis Nabi SAW, laisa ala man khalfil imami sahwun, tidak ada terhadap orang di belakang imam itu lupa. Tidak ada terhadap orang di belakang imam itu lupa. Maksudnya bukanlah makmum tidak ada jaminan lupa. Makmum bisa saja lupa. Tapi maksudnya tidak ada konsekuensi lupa kepada orang di belakang imam. Fa in sahal imamu fa alaihi wa ala man khalfahu sahwu, maka jika lupa oleh imam, maka kewajiban terhadapnya imam dan orang di belakangnya imam. Fa alaihi, maka kewajiban di atasnya imam dan orang di belakangnya imam as-sahwu, oleh konsekuensi lupa tersebut.
oleh konsekuensi dari lupa tersebut, yaitu sujud sahwi. Mereka akannya hadis oleh Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi, wa da'afahu, dan menganggap lemah ia Imam Baihaqi akannya hadis. Fa in sajada imamuhu lazimahu mutaba'atuhu, maka jika sujud imamnya makmum, niscaya wajib akannya makmum oleh mengikutinya imam. Fa in tarakaha amdan batalat salatuhu, maka jika meninggalkan ia makmum akannya sujud, maka jika meninggalkan ia makmum akannya mutaba'ah, enggak mau dia ngikuti imamnya, batalat salatuhu, batal salatnya makmum. Wastasna fi raudati ka asliha ma idza tabayyana lahu hadatsul imam fala yulhiku sahu. Nah, mengecualikan ia Imam Nawawi dan kitab Raudhah sama dengan asalnya Raudhah, ma kejadian idza tabayyana lahu, apabila terbukti baginya makmum oleh berhadas imam. Terbukti baginya makmum oleh berhadas imam, maka tidak menimpa akannya makmum, menghubungi akannya makmum, maksudnya menimpa akannya makmum oleh lupanya imam, dan tidak bisa memikul oleh imam akan lupanya makmum. Tidak bisa memikul oleh imam yang berhadas tersebut akan lupanya makmum. Nah, bagaimana tasawurnya itu? Imam berhadas. Bagaimana bentuk kejadiannya imam itu berhadas? Kalau berhadas itu nggak sah salatnya. Ini tetap dia jadi imam. Si makmum meyakini imam ini berhadas, maka kalau imam lupa dia nggak perlu sujud sahwi. Kalau dia yang lupa, kalau makmum yang lupa, setelah imam salam, makmum akan sujud sahwi juga. Makmum itu akan sujud sahwi. Lupanya makmum itu tidak ditanggung oleh imam berhadas. Apa maksud imam berhadas? Abu? Belum balik. Itu bukan berhadas. Imam tayamum itu suci, sah solatnya orang berwuduk dan orang tayamum. Imam yang mana? Imam yang mana? Ismail? Kalau sudah terbukti berhadas, kenapa masih berjamaah sama imam itu? Salisil baul, imam daimul hadas, imam yang daim hadas. Kita tahu Pak Imam ini adalah orang yang kencing terus. Nah, apa nama penyakit itu? Sekarang disebut nggak tahu. Boleh daim hadas jadi imam? Boleh. Wanita istihadah jadi imam boleh, bagi wanita juga. Bahkan orang salisil mani pun boleh jadi imam. Salisil rih juga boleh di imam. Itu enggak ada daripada waktu itu, melainkan dia keluar kentut terus. Nah, itu boleh di imam? Boleh. Nah, kita tahu nih imam kita nih salisil baul orangnya nih.
Dia sebelum dia sholat itu, dia wudhu setelah azan berkumandang, itu syaratnya. Yang kedua, diganti perban yang lama. Yang ketiga, kasih perban baru. Yang keempat, diikat. Yang kelima, berwudhu. Yang keenam, langsung sholat. Nah, imam kita tipenya selisil baul. Nah, kalau kita lupa, kalau dia lupa kunut, kita baca sebentar. Dia lupa kunut, kita baca sebentar. Dia sujud sahwi, biarin aja, nggak perlu kita sujud sahwi. Kemudian kita lupa tasawuf awal, dia nggak lupa, dia salam, kita sujud sahwi. Kenapa? Karena lupanya si imam daim hadas tidak memberi pengaruh, tidak dibebankan kepada makmumnya. Begitu juga sebaliknya, lupanya makmum dari imam daim hadas tidak bisa dipikul oleh imam tersebut. Maka kalau kita masbuk dan tidak sempat baca Fatihah, walaupun sempat rukuk bersama imam tersebut, kita wajib tambah 1 rakaat. Rakaat pertama kita tuh nggak sah kalau kita tahu dia daim hadas, karena dia tidak memikul kekurangan Al-Fatihah dari si makmum. Nah, itu makna imam hadas. Wa maza idza tayaqqana ghaltal imami fi zanni wujuda muqtadin lisujud fala yutabi'u fihi. Begitu juga kejadian apabila meyakini ia si makmum. Idza tayaqqana, apabila meyakini ia si makmum. Apa yang dia yakini? Kesalahan imam di dalam zannya imam. Ghaltal imami fi zanni, kesalahan imam di dalam prasangkanya imam. Prasangka tentang apa? Prasangka tentang ada yang menuntut sujud. Wujuda muqtadil sujud, adanya yang menuntut sujud. Niscaya tidak mengikuti ia makmum, akannya imam padanya sujud. Kita sholat di belakang imam tersebut, menurut pengetahuan kita tidak ada satupun yang menyebabkan dia sujud sahwi. Karena menyebabkan sujud sahwi hanya 5 atau 6. Satu, dia baca tasawuf awal, dia duduk tasawuf awal, dia baca tasawuf awal, kita dengar dia baca selawatnya di mic, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, berarti kalau itu salat zuhur, salat asar, selain subuh pokoknya, itu yang menuntut sujud sahwi, satu, tasawuf awal, duduk tasawuf awal, selawat di tasawuf, cuma 3. Nah, kita pastikan tasawuf awalnya itu ada. Kemudian tasawuf awal itu dia baca, karena bacanya itu mirip-mirip jahar begitu, karena mic-nya terlalu sensitif, jadi terdengar bacaan imam. Ini mic-nya nggak jelas. Mic-nya itu kalau jarak begitu pun, bisik pun masuk dalam mic. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Naik rakaat ketiga, naik ke keempat. Sebelum salam dia Allahu Akbar, sujud tilawah dia, sujud sahwi dia. Menurut kita kenapa dia sujud sahwi? Bukan ini salat zuhur? Salat zuhur paling menuntut dia sujud sahwi 3 saja atau 4. Tasawuf awal, duduk tasawuf awal, salat pada Nabi tasawuf awal, salat pada keluarga Nabi tasawuf akhir. Semuanya kita dengar dia baca. Nah, pada saat itu kita tidak boleh mengikut dia sujud. Nah, selesai dia salam, kita nggak ikut sujud, kita tunggu saja. Dia salam, kita pun salam. Selesai sholat, kita salam-salaman. Kemudian kita tanya, kenapa Pak Imam tadi baca melakukan sujud sahwi? Kata Pak Imam, saya tinggal subhanallah azimi 1 kali. Nah, saya kebaca subhanallah a'la itu 4 kali.
Jadi ada 3 kondisi di dalam kitab Raudhah dan Asar Raudhah, ada pengecualian. Kapan seorang makmum tidak wajib mengikuti sujud imam? 1, kalau terbukti oleh makmum tersebut imamnya itu berhadas. Yang kedua, berarti 2 saja, meyakini oleh si makmum bahasanya zon daripada imamnya tentang adanya sujud sahwi itu salah. Nah, titik. Wa illa, jika tidak, wa illam yasjud imamu, jika tidak sujud imamnya masbuk, imamnya makmum. Jika tidak sujud oleh imamnya makmum, fayasjudu huwa 'alan nas, maka sujud ia makmum menurut pendapat nas. Nah, apa itu nas? Pendapat tunggal Imam Syafi'i. Enggak ada kaul 1, enggak ada kaul 2. Imam Syafi'i dalam hal ini cuma 1 pendapat saja, yaitu sujud. Imam kita dalam solat subuh tinggal kunut, apakah sengaja ditinggalkan atau memang tinggal? Setelah imam kita salam kiri dan kanan, kita sunnah sujud sahwi dulu baru salam. Nah, kita sunnah sujud sahwi dan salam. Kalau sekiranya setelah itu imam kita sujud sahwi lagi, lupa dia sujud sahwi, kemudian dia sujud sahwi lagi, maka kita sunnah lagi sujud sahwi, karena telah mengikuti, untuk mengikuti bukan sunnah, wajib sujud sahwi. Nah, kasusnya adalah ketika seorang imam kelupaan kunut subuh, lalu dia lupa sujud sahwi dan salam kiri dan kanan, pada saat itu sunnah imam sujud sahwi kalau ingatnya cepat, dan wajib diulang salam lagi, dan makmum wajib ikut sujud sahwi. Kalau makmum tidak mau ikut sujud sahwi, batal salatnya dan wajib salam kali. Nah, karena fikih ini berbahaya, maka sebaiknya imam jangan sujud sahwi kalau memang dah lupa sujud sahwi. Nah, karena kita khawatir enggak semua makmum kita tahu hukum fikih itu. Imam sujud sahwi, dia lihat apa enggak tahu, dia entah apalah imam tu, paling dia bertanya kenapa dia sujud lagi. Nah, batal salat makmum gara-gara imam. Nah, karena itu biarin aja lah, kalau tinggal sujud sahwi biarin saja. Nah, sebaliknya, kalau imam kita harus atau sunnah sujud sahwi dan dia tidak sujud, setelah dia salam, makmum sunnah sujud sahwi. Ini pendapat tunggal Imam Syafi'i. Pendapat tunggal ini tidak punya lawan kecuali qaulun mukharraj. Nah, qaulun mukharraj. Kalau azhar pasti ada lawannya. Kalau masyhur pasti ada lawannya. Kalau asah pasti ada lawannya. Kalau sahih ada lawannya. Asah apa lawannya? Asah apa lawannya? Muqabil asah. Jangan lawankan asah sahih. Asah lawannya sahih, itu enggak. Dia enggak berlawanan. Nah, asah bukan lawannya sahih, azhar bukan lawannya masyhur. Asah sahih itu lawannya muqabilnya. Nah, tapi kalau nas enggak ada lawannya, bisa diangkat menjadi lawan qaulun mukharraj. Coba lihat sini, apa itu qaulun mukharraj? Wa fi qaulin mukharrajin la yasjudu. Menurut qaul mukharraj, dia sebetulnya adalah pendapat murid, enggak layak bilang kaul, harusnya dibilang wajah, wa fi wajhin, karena yang punya murid.
Kalau bilang kaulin yang punya imam. Tapi karena pendapat murid ini menceblak pendapat imam di tempat yang berbeda, maka jadilah dia kaulin mukharraj. Jadi pendapat murid yang menceblak pendapat imam. Nah, menurut kaulun mukharrajun la yasjud wa huwa nadhirun, dan dianya kaulun mukharrajun itu memandang kepada annahu sesungguhnya la yulhiku sahu imami, tidak menimpa akannya seseorang, tidak menimpa akannya seseorang oleh lupa imamnya, tidak menimpa akannya seseorang oleh lupa imamnya. Wa in lazimahu mutaba'atu fis sujud, walaupun lazim akannya seseorang oleh mutaba'anya seseorang dalam sujud, walaupun wajib akannya seseorang mutaba'anya imam dalam sujud. Wa hadzal kalam fil muwafiq, ini pembicaraan tentang jamaah yang muwafiq, jamaah yang sejalan dengan imam, serakaat dengan imam. Imam pada rakaat keempat, dia rakaat keempat. Imam rakaat ketiga, dia rakaat ketiga. Itu namanya muwafiq, lawan kalimat masbuk. Nah, jadi ketika imam salah dan imam tidak melakukan sujud sahwi, makmum tidak sunnah sujud sahwi. Kata kaulun mukharrajun, dia tidak sunnah sujud sahwi. Nah, tapi ketika imam sujud sahwi, dia wajib sujud sahwi, walaupun lazim memutaba'ah imam dalam sujud. Tapi kalau memang imamnya lupa, ya dia nggak perlu sujud sahwi, karena lupanya imam itu tidak memberi pengaruh kepada lupanya imam tidak menimpa kepada makmum. Ini kaulun mukharraj. Jadi pembicaraan kita di sini tentang orang atau tentang makmum yang rakaat solatnya sama dengan imam. Itu yang kita bahas. Jadi imam salam, dia sujud sahwi. Walau iqtada masbukun biman saha ba'da iktidaihi kaza qablahu fil asahi wa sajada al-imamu fasahihu fis suratain annahu al-masbuk yasjudu ma'ahu ri'ayatan lil mutaba'ah. Jikalau mengikuti oleh si masbuk, jikalau mengikuti oleh si masbuk, lawan daripada muwafiq, biman dengan seseorang, saha yang lupa ia seseorang, atau dengan imam yang lupa ia imam. Kapan lupanya imam tersebut? Ba'da iktidaihi, setelah mengikutnya masbuk. Kadza qablahu, begitu juga sebelum mengikutinya masbuk. Bil asahi, menurut pendapat yang kuat. Wa sajadal imamu, dan sujud oleh imamnya. Maka pendapat yang kuat pada dua kejadian tersebut, annahu sesungguhnya masbuk itu yasjudu ma'a, sujud ia masbuk bersamanya imam karena menjaga mutaba'ah. Misal kita datang sebagai masbuk, bergabung dengan seseorang yang sholat zuhur, kita juga sholat zuhur, bergabung di rakaat kedua. Ada mic situ.
Kita lanjut. Contoh masbuk bergabung dengan imam pada salat zuhur di rakaat kedua. Kemudian duduk tasyahud awal, imam harusnya duduk tasyahud awal, ternyata lupa, maka imam berdiri ke rakaat ketiga. Nah, ini maksud contoh si masbuk bergabung dengan seseorang dan seseorang itu kelupaan setelah dia bergabung. Nah, kasus yang kedua setelah bergabung, begitu juga sebelum bergabung. Jadi kelupaan yang dilakukan oleh imam itu sebelum masbuk ni bergabung jadi makmum. Misalnya dia masuk salat zuhur, kemudian di rakaat ketiga dia masuk ke mushola, ke masjid, imam sedang bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Harusnya imam tu tasyahud awal dulu, tapi karena lupa langsung rakaat ketiga, Allahu Akbar. Imam naik rakaat ketiga, dia ikut Allahu Akbar. Nah, berarti dia tahu imamnya ini kelupaan tasyahud awal. Berarti lupanya dia imam ini sebelum dia menjadi makmum imam tersebut. Kemudian setelah imam selesai tasyahud awal, imam selesai tasyahud akhir, lalu imamnya sujud sahwi, maka si masbuk ini wajib ikut sujud sahwi bersama imam karena menjaga mutaba'ah pada dua kejadian di atas. Kejadian yang mana? Mana dua kejadian? Saha ba'dal iqtidai wa kaza qablahu. Si imamnya lupa sebelum masbuk bergabung atau setelah masbuk bergabung. Summa yasjudu aidan, kemudian sujud kembali ia masbuk. Sujud ia masbuk juga di akhir solatnya. Imam salam, dia tambah 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, dia baca tasyahud akhirnya. Maka ketika dia mau salam, dia sunnah sujud sahwi sekali lagi. Yang tadi itu atas nama toleransi, kewajiban bersama karena wajib mutaba'ah. Yang kedua ini atas dasar pribadi. Karena tempat sujud sahwi itu adalah di akhir sholat. Yang tadi dia belum melakukan sujud sahwi untuk kesalahan imamnya. Yang barusan dia lakukan adalah sujud sahwi mengikuti imamnya. Kemudian dia akan sujud sahwi kembali, li'annahu mahalla sujud sahwi alladhi lahikahu, karena sesungguhnya akhir salat mahallu itulah tempat sujud sahwi yang menimpa ia sujud sahwi akannya makmum asbab kesalahan imam. Muqabil sahih annahu la yasudu ma'ahu nazran illa anna mawdi'an sujud akhirat salat. Muqabil sahih mengatakan sesungguhnya makmum yang masbuk itu tidak sujud ia si masbuk bersamanya imam karena memandang kepada sesungguhnya tempat sujud di akhir salat. Sesungguhnya tempat sujud di akhir salat. Jadi kalau ada imam sujud sahwi dan kita masbuk, menurut muqabil sahih tidak perlu sujud, karena itu bukan tempat sujud sahwi kita. Wa fi qaulin, menurut satu pendapat, fil ula, pada kasus pertama. Mana kasus pertama? Saha
ba'da iktidai, wa wajhun, dan ada satu wajah, wa fi wajhin, menurut satu wajah, fi tsaniyah, pada kasus kedua, yasjudu ma'ahu mutaba'atan, sujud ia si masbuk bersamanya imam, mutaba'atan karena mengikut, wala yasjudu fi akhiri salati nafsi, dan dia tidak perlu sujud di akhir solat dirinya sendiri. Nah, itu muqabil sahih. Muqabil sahih. Dalam kasus pertama itu kaul Imam Syafi'i. Muqabil kedua itu wajah murid, pendapat pada murid Imam Syafi'i. Wa huwal mukharrajus sabiq, dialah kaul yang dikeluarkan yang telah terdahulu. Dialah mukharrajus sabiq, yang ditakhrij yang telah terdahulu. Paham maksud mukharrajus sabiq? Ini untuk sekadar perbandingan ya. Kita pahami dulu qaulun mukharrajun itu apa. Yang mudah dipahami, contoh yang sering diangkat oleh para masyayikh, yaitu tentang habis iddah sama umul walad. Nah, tentang habis iddah dengan kasus umul walad. Kalau di sini nanti kasusnya adalah muafiq sama masbuk. Apakah seorang wanita dianggap habis iddahnya karena melahirkan segumpal darah? Wanita ditalak suaminya, wanita ditinggal mati suaminya, maka iddahnya sama. Nah, sampai melahirkan. Maaf, wanita hamil yang diceraikan oleh suaminya, wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya sama sampai melahirkan. Apakah dengan melahirkan segumpal darah itu dianggap iddahnya habis? Dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i, iya, iddahnya habis karena sudah meletakkan kandungan, wadul hamal. Sudah sampai situ. Kemudian seorang wanita dijima oleh majikannya. Kemudian seorang budak wanita digauli oleh majikannya. Lalu budak wanita itu hamil. Kemudian melahirkan segumpal darah. Apakah budak ini boleh berstatus umul walad? Yang notabene adalah dia akan merdeka ketika Said meninggal. Dia tidak boleh lagi diperjualbelikan. Pendapat Imam Syafi'i, tidak. Nah, kenapa tidak? Karena bahasanya beda. Di sana ummul walad, ibu si anak. Ketika seseorang dikatakan ibu anak, kalau dilahirkan memang anak. Tapi dalam bab iddah bukan umul walad, tapi waduk hamal, meletakkan kandungan. Kandungan itu bisa saja darah, bisa saja bayi. Maka kasusnya berbeda. Datang murid Imam Syafi'i. Nah, bila pikir-pikir dua masalah ini, kata murid Imam Syafi'i, seorang wanita tidak habis iddahnya kalau hanya melahirkan segumpal darah. Harus harus anak. Kalau segumpal daging enggak, segumpal darah enggak, harus anak. Kenapa kamu mendapat begitu? Melihat di kasus lain, kenapa imam masalah umul walad harus anak di sana, enggak boleh segumpal daging dan darah. Nah, beliau ciplak pendapat di sana bawa ke sini nih. Pendapat Imam Syafi'i di masalah umul walad beliau bawa ke habis iddah. Nah, kaul ini namanya kaulun mukharrajun. Kemudian dalam masalah umul walad
murid Imam Syafi'i juga berpendapat seorang budak bisa jadi ummul walad walaupun hanya melahirkan segumpal daging. Kenapa beliau berpendapat begitu? Karena melihat pendapat Imam Syafi'i dan masa iddah. Imam Syafi'i katakan kalau segumpal daging lahir pun iddah pun habis. Mualad juga begitu. Itu disebut dengan qaulun mukharrajun. Lihat kasus di atas. Seorang makmum muwafiq, makmum yang solatnya, yang rakaat solatnya habis, seorang makmum yang rakaat solatnya habis bersama dengan imamnya. Ketika imam dari muwafiq tersebut melakukan kesalahan dalam solat, lalu imamnya tidak sujud sahwi, maka muwafiq sunnah sujud sahwi. Qaulun alan nas, qaulun wahid, pendapat tunggal milik Imam Syafi'i. Nah, di sana ada pendapat murid yang menyanggahinya. Oh enggak Pak Imam, enggak perlu sujud. Makmum muwafiq enggak perlu sujud. Nah, itu disebut qaulun mukharrajun. Kenapa disebut qaulun mukharrajun? Ternyata sang murid itu mencontoh pendapat imam dalam masalah masbuk. Wa fi qaulin fil ula, itu dia. Wa fi qaulin, menurut satu pendapat Imam Syafi'i di dalam kasus kedua. Dalam kasus pertama, apabila si masbuk bergabung dengan imam, kemudian terjadi kelupaan imam setelah dia berjamaah dengan orang tersebut, lalu imamnya sujud sahwi, maka dia akan sujud sahwi juga karena wajib mutaba'ah. Tapi ketika dia salam nanti, tidak perlu dia sujud sahwi lagi. Itu kaul kedua bagi imam masalah masbuk. Nah, kaul inilah yang dibawa oleh murid kepada muwafiq, maka disebutlah qaulun mukharrajun. Nah, sehingga Imam Jalaluddin tegaskan di sini, wa huwal makhrajus sabiq. Inilah sumber dari qaulun mukharrajun yang telah terdahulu tersebut. Wa fi wajhin, menurut satu pendapat, fisaniya dalam kasus kedua, yaitu kelupaan terjadi sebelum masbuk bergabung. Nah, kelupaan terjadi sebelum masbuk bergabung dengan imam, dia adalah muqabil pendapat as-shah annahu la yasjudu ma'ah. Sesungguhnya si masbuk tidak sujud bersama imam, tidak juga di akhir salatnya, li'annahu, karena sesungguhnya masbuk belum hadir waktu lupa, lam yahduris sahwa, tidak hadir ketika imam lupa. Titik. Nah, ada pertanyaan sampai situ? Ya. Masalah imam yang berhadas tadi ya. Ini kan dikasih contoh yang tadi kita kasih contoh yang tayamum. Sebelumnya kan kita pernah tayamum mengatakan bahwasanya ada seorang sholat yang sah sholatnya tapi dalam kondisi berhadas, itu orang yang bertayamum. Karena orang yang tayamum ini tidak mengangkat hadas, tapi hanya boleh untuk sholat saja. Iya. Nah, apakah imam yang bertayamum bisa menanggung kelupaan masbuk?
kalau kondisinya tetap berhadas, nggak bisa. Kalau makmumnya mutayammim, makmum bertayamum, imam juga bertayamum, kemudian makmumnya masbuk, gak cukup Al-Fatihahnya, apakah imam akan menanggung sisa Al-Fatihah daripada makmum? Maka dari sekian pembahasan kitab-kitab fikih yang membahas tentang imam yang tidak memikul kekurangan makmum, itu adalah imam hadas, mereka katakan daim hadas. Nah, daim hadas dalam bab mutayammim itu sebagian pendapat juga mengatakan orang yang tayamum tidak memikul kekurangan daripada makmum. Tapi ini rinciannya lebih ketat. Bisa saja dari makmum yang mana? Dari makmum berwuduk kah atau dari makmum bertayamum juga? Maka mutlak dikatakan imam hadas itu kepada daim. Nah, daim hadas. Kalau kita dengar ada bahasa imam hadas, itu rujukannya kepada si daim hadas, bukan kepada mutayammim. Karena ada dalam bahasa itu bahasa tabadur. Tabadur itu artinya kalau disebut langsung koneknya ke situ, enggak kemana-mana. Nah, daim hadas yaitu salisil baul. Jarang orang menafsirkan itu salisirih, walaupun itu masuk. Jadi tabadurnya kepada salisil baul, salisirih juga, salisil mani juga, salisil wahi juga. Nah, itu sama juga. Ternyata dia adalah umat Nabi Lut yang taubat. Nah, jadi berak aja sepanjang sholat dia. Nah, boleh diimam? Kalau ada yang lain, cari yang lain dulu lah. Tapi kalau boleh, boleh saja. Nah, sekarang kita masbuk. Jadi kalau dia masbuk, kalau kita masbuk, kita tidak dapat rakaat kalau Fatihah nggak selesai. Kita akan tambah rakaat karena dia daim hadas. Tapi dalam bab orang tayamum perlu kita buka kembali. Apakah orang tayamum bisa menanggung Al-Fatihah masbuk atau tidak? Apakah orang tayamum bisa menanggung kelupaan makmum atau tidak? Kayaknya pendapat yang kuat bisa-bisa saja, walaupun pada hakikatnya dia masih berhadas, karena tayamum itu bukan mengangkat hadas. Nah, karena hukumnya si mutayammim itu lebih kuat kepada orang yang suci. Nah, coba nanti pastikan lagi bab tayamum. Ya. Nanti imam memikul kekurangan makmum itu imam memikul kekurangan makmum. Ketika kita masbuk, kita cuma baca Fatihah sampai Ar-Rahmanur Rahim, imam ruku'. Apakah kita wajibkan Fatihah? Masbuk? Tidak. Kita boleh langsung ruku'. Boleh langsung ruku', Fatihah nggak selesai. Hah? Dalam hukum yang sebenarnya nggak boleh. Fatihah itu rukun. Tapi karena kita masbuk, boleh. Al-Fatihah kita sudah ditanggung oleh imam. Jadi imam yang tanggung jawab. Katanya kamu jamaah sama saya kan, ruku aja. Nah, sisa Fatihah saya nanggung. Begitu. Nah, makmum kelupaan baca tasawuf, harusnya sujud sahwi. Kata imam, nggak perlu kamu sujud sahwi, kamu udah jamaah sama saya. Jadi karena saya baca tasawuf awal, kamu dianggap sudah selesai tasawuf awal walaupun tidak baca.
Walaupun pahalanya nggak ada, tapi konsekuensinya nggak ada. Nggak perlu sesawi. Itu makna menanggung. Nah, bertanggung jawab. Nah, ada juga menanggung dalam artian bertanggung jawab. Kalau itu kan menanggung dalam artian apa namanya itu, memikul beban makmum. Jadi hadis al-imamu do'min itu ada dua makna. Satu, menanggung kewajiban yang makmum lakukan biar imam yang ngendel kalau dia nggak mampu, kalau dia nggak sempat. Yang kedua, bertanggung jawab dalam artian kemaksimalan solat yang maksimal itu ada di dalam tanggung jawab imam, maka dia akan luruskan shaf dan sebagainya. Nah, iya. Ini pernah ditanyakan juga dulu, tapi kita nggak bisa berikan jawaban yang memuaskan tentang imam menanggung kekurangan makmum. Jadi suaranya bertanya, kenapa yang masuk ini bisa ditanggung oleh imam, tapi kenapa orang yang muwafiq yang bacanya lambat tidak ditanggung oleh imam? Padahal kalau dilihat-lihat, yang muwafiq ini sudah ada membaca sebagian Al-Fatihah, yang si masbuk ini sekarang cuma sedikit saja baca Al-Fatihah, bisa ditanggung oleh imam. Khair. Muwafiq, apa itu muwafiq? Seseorang yang punya waktu baca Fatihah tapi nggak selesai Fatihahnya. Seorang muwafiq, makmum yang punya kesempatan baca Fatihah dengan imam. Masbuk, dia tidak punya kesempatan. Jadi yang tidak punya kesempatan itulah yang ditanggung oleh imam. Kalau yang punya kesempatan lalu dia tidak baca karena dia terlena dengan bacaan imam, karena dia lupa, karena dia lambat bacaan, karena dia lambat gerakan, itu tidak ditanggung oleh imam karena dia punya kesempatan. Jadi alasannya karena punya kesempatan tersebut, berarti dia tidak mempergunakan kesempatannya itu. Kekurangan itu terjadi dari pihak siapa? Pihak dirinya sendiri. Itu disebut dengan taksir. Sementara kekurangan masbuk itu bukan dari faktor dirinya, tapi faktor keadaannya. Yang namanya uzur itu diberikan kepada faktor keadaan, bukan kepada kecerobohan. Ada uzur dalam ceroboh? Coba lihat, baca kitab, ketika seseorang belum hafal Al-Fatihah, dilihat kenapa dia belum hafal Al-Fatihah. Baru masuk Islam, dimaafin. Jauh dari ulama, dimaafkan. Nah, karena nggak mau belajar, tidak dimaafkan. Kenapa? Taksirihi, karena ceroboh. Jadi semua hal yang berkaitan dengan taksir itu tidak ada maaf. Kalau tidak ada maaf, maka tidak ada penanggungan. Nah, semua perkara yang luar daripada kemampuan kita itu tanpa urusan kita, luar daripada kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, karena dia punya kemampuan tapi tidak digunakan. Begitu juga dalam bab-bab yang lain. Kemarin ada permasalahan apa? Kalau sekiranya seseorang itu adalah seorang pelajar agama, batal sholatnya. Kalau orang awam, tidak batal sholatnya. Kenapa orang awam nggak batal? Karena itu termasuk perkara yang tidak semua orang tahu. Jadi toleransi untuk orang awam. Ini dia sudah belajar tapi nggak tahu juga. Ceroboh, tidak dimaafkan. Khair. Selesai. Ya. Gimana orang yang bersengaja untuk masbuk? Hukumnya? Bersengaja untuk masbuk, dia tetap masbuk. Hukum fikihnya dia tetap masbuk.
Dia dah masuk di masjid, mau baca Fatihah dia santai dulu. Imam baca surah dia santai. Pas ayat terakhir, Allahu Akbar, dia ruku, sah salatnya. Dia masbuk. Nah, tapi dalam hukum hadis dia masuk neraka. Nah, Nabi bersabda, la yazalu qaumun yata'akharun hatta yuakhirahumullahu ilan nar. Senantiasa kaum berlambat-lambat sampai dilambatkan oleh Allah sehingga dia masuk ke dalam neraka. Tapi hukum fikih dia tetap hukum masbuk. Karena definisi masbuk adalah orang yang kalau dia takbir tidak sempat baca Fatihah. Nah, penutup bagian akhir. Fa illam yasjudil imamu huwa fa illam yasjudil imamu sajada huwa akhir salati nafsi. Maka jika tidak sujud oleh imam orang masbuk ni enggak sujud, nescaya sujudlah dianya masbuk di akhir solat dirinya masbuk pada dua kejadian di atas berdasarkan nas juga. Berdasarkan nas. Jadi kalau seorang masbuk bergabung dengan imamnya kelupaan setelah dia bergabung, imamnya kelupaan sebelum dia bergabung, kalau imam tidak sujud, maka dia tetap sunnah sujud sahwi di akhir salatnya. Ini juga nas Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Muqabilnya adalah qaulun mukharrajus sabiq, qaul mukharraj yang telah terdahulu. Titik. Ada semuanya? Enggak ada. Ada yang tinggal. Hah? Enggak ada di kitab. Banyak yang tinggal. Enggak ada. Tapi ada. Sana ada. Coba lihat. Hah? Jam-jam. Dari apa tadi? Kalau mukharrajin tadi. Catat lagi, catat. Boleh aja cetakan Indonesia begitu. Ini untuk besok sisanya. Besok Rabu. Oh ya, alhamdulillah.